Yani, Mama Iqbal. Ada nggak yang tahu tentang demokrasi? Apa itu demokrasi? Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oke, tepuk tangan. Yang namanya demokrasi itu yang pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi di sini nanti rakyat yang memilih langsung. Apa yang dimaksud dengan demokrasi tadi selain yang dibacakan disampaikan oleh temannya? Ada yang lain? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan pada proyek suara demokrasi. Ada yang tahu nggak? Seperti pada tahun sebelumnya kita lakukan proyek apa? Pemilihan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode 2020. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya tadi kita sudah jawab mengenai pengertian dan sekarang tujuan demokrasi. Silakan siapa yang bisa jawab tujuan demokrasi? Silakan. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu sudah melalui dari pengertiannya tujuan dan manfaat demokrasi. Jadi sebenarnya tujuannya kita melakukan proyek ini adalah tujuannya yaitu untuk apa? Ini. Jadi tujuan untuk proyek ini menumbuhkan pemahaman demokrasi. Jadi kalian sudah paham tentang demokrasi semua kan? Nah, kemudian yang kedua mendorong partisipasi aktif. Anda semua memilih menjadi calon, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga membangun keterampilan kepemimpinan. Jadi nanti siapa-siapa yang menjadi calon terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ini akan melatih membangun dirinya menjadi pribadi yang terampil dalam kepemimpinan serta memberikan kemampuan untuk berpikir. Nah, minggu lalu kita sudah memahami tentang gambaran tentang demokrasi. Nah, kali ini saya akan memberikan kepada kalian mendiskusikan tentang tantangan-tantangan dalam berdemokrasi, khususnya dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Dan ada di sini saya akan bagikan pertanyaan diskusi. Misalnya kelompok ini kalian, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri? Yang kedua, apakah ada pengaruh eksternal dalam proses pemilihan? Dan yang ketiga, apakah kampanye dilakukan secara adil dan terbuka? Kemudian yang keempat, bagaimana proses pemungutan suara? Kemudian ini, apakah kampanye adil dan terbuka? Ya. Nah, untuk selanjutnya kita mulai kelompok 1 memberikan jawaban tentang diskusi pertanyaan yang diberikan. Silakan. Ya, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama proses pemilihan dilakukan dengan adil dan tertib. Oke, tepuk tangan. Jadi apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri? Dia menjawab ya, karena setiap pemilihan yang nanti ini demokrasi ini adil dan adil dan tertib ya. Pertanyaan selanjutnya untuk kalian diskusikan yaitu bagaimana proses pemungutan suara. Proses pemungutan suara antara lain adalah pemilih daftar DPS datang ke TPS, mengisi daftar hadir, tunggu antrian, menerima surat suara, masuk bilik suara, lalu pencoblosan, celupkan jari ke tinta. Oke. Nah, jadi kalau kita dalam pemungutan suara nanti yang kita akan lakukan pada saat Anda pemilihan ketua dan wakilnya, makanya kita nanti ambil menandatangani sebagai daftar pemilih. Kemudian setelah itu kita ambil kertas suara, kemudian kita masuk di bilik untuk memilih, dan setelah itu kita masukkan di dalam kotak. Dan setelah itu mencelupkan tangan sebagai tanda bukti bahwa kita sudah memilih. Jadi itulah salah satu bentuk proses pemungutan suara ya. Jadi nanti pada saat pemilihan ketua dan wakilnya, maka Anda semua di sini pergi memilih, masuk di dalam satu ruangan, kemudian di dalam ruangan nanti akan menandatangani sebagai daftar hadir ya.
jadi di sini Anda sudah paham semua tentang tata caranya ya dalam pemilihan wakil ketua dan ketua OSIS ya. Oke, ya. Nah sekarang kemarin kita sudah melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS secara langsung yang dilakukan oleh seluruh siswa dan bersama dengan beberapa rekan guru. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lilirilong yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, serta teman-teman yang saya banggakan. Maka pagi ini kita akan menyaksikan secara bersama pemaparan visi dan misi dari para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Acara ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pembacaan atau pemaparan visi misi dari setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi kedua yaitu penampilan bakat dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi ketiga yaitu uji mental dari setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelumnya dengan bangga saya perkenalkan 4 kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Lilirilau masa bakti 2024-2025. Paslon pertama yaitu Airin Mulyani berpasangan dengan Nur Fadila dari kelas 81. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Haji Lamosi SPD MPD. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Namun sebelumnya pertama-tama saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Ibu rekan guru, Bapak Pembina OSIS, Bapak Ibu semuanya yang sempat hadir, serta peserta didik, seluruh peserta didik, pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Itu kita sudah laksanakan, namun masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus diperbaiki. Baik masa kampanye itu pasti kalau orang yang terlalu ambil. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OSIS SMP Negeri 3 Lilirilau masa bakti 2023-2024. Saudari Putri Nasir, kepada saudari kami persilahkan. Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 3 Lilirilau. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan OSIS yang telah bekerja sama melaksanakan program kerja masa bakti 2023-2024 dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Menjadi sosok pemimpin atau ketua memang bukanlah hal yang mudah bagi kita semua. Hal yang murah dan mudah. Untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan modal dan edukasi yang harus terbendaharai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Mufliha Asdar dari kelas 71 sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Dan perkenalkan, nama saya Nur Rahma Raihana dari kelas 72 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Kami menyampaikan visi terlebih dahulu. Visi kami adalah
menjadikan OSIS SMP 3 Lililau sebagai organisasi yang menginspirasi dan mampu mengembangkan potensi siswa yang berjiwa kreatif, inovatif, berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, misi. Misi yang pertama adalah menjalankan dan mengembangkan program OSIS dengan segala inovasi, kreatif, dan kerja keras. Misi yang kedua, menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi warga sekolah. Misi Menjadikan sekolah SMP Negeri 3 Lililau yang aman dan nyaman, ramah bagi siswa-siswinya tanpa memandang latar belakang. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. 3. Membentuk siswa yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi dan berilmu. Membangun kerjasama yang harmonis dalam proses belajar mengajar siswa di sekolah. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Melaksanakan kerja bakti rutin dengan melibatkan seluruh unsur sekolah. 3. Meningkatkan. Kami dari Kandidat 01, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi, menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Lililau sebagai organisasi yang berintegritas, disiplin, amanah, dan loyalitas tinggi. Suri teladan bagi peserta didik SMPN 3 Lililau, meningkatkan kesadaran siswa-siswi agar artinya penting kebersihan lingkungan SMP 3 Lililau. Perhatiannya pas, partai aspirasi siswa. Sekian visi misi dari kami, pilih 01, jangan mau diduai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diponegoro, karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan apa yang kalian siapkan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Dari paslon nomor 02 akan menjawab. 1. Program keagamaan. Melaksanakan peringatan keagamaan. Ingin menjawab pertanyaan. Membantu siswa dalam mengembangkan minat dan bakat. OSIS adalah untuk belajar berorganisasi. Sumpah anggota KPPS. Tanggapan Anda selama proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi saya minta setiap kelompok Anda menjawab pertanyaan ini, ya. Menjawab yang ada saya sediakan. Apakah semua informasi tentang pemilihan termasuk syarat pencalonan dan tata cara kampanye sudah disampaikan secara terbuka kepada semua siswa? Sudah? Kemudian yang kedua, apakah semua calon ketua OSIS memiliki kesempatan yang sama untuk mempromosikan visi dan misi mereka? Apakah semuanya calon ketua memiliki kesempatan yang sama? Iya. Apakah ada calon yang merasa tidak adil? Nah, terus. Ada. Ulang kembali ya, beberapa hari yang lalu kita melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan mungkin di antara kalian ada menilai penilaian bagaimana proses pelaksanaan pemilihan itu. Nah, dan di sini saya akan berikan pertanyaan refleksi dan kalian harus jawab ya. Pertanyaannya, nah, apakah semua informasi tentang pemilihan termasuk syarat pencalonan dan tata cara kampanye sudah disampaikan
gambar atau tulis masing-masing di bukunya, menjawab ini pertanyaan refleksi yang saya buka ya. Oke, silakan. Ya, tulis itu jawabannya. Ya, jadi kalian jawab itu pertanyaan yang ada di atas ya. Nah, oke. Kalian di sini, kalian semua jawab pertanyaan yang ada. Refleksi bahwa selama pemilihan yang kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun ada sedikit ganjalan. Maka dari itu saya meminta kepada kalian masing-masing kelompok memberikan ide-ide inovatifnya supaya pelaksanaan demokrasi kita ke depannya berjalan lebih baik lagi ya. Jadi saya minta tiap kelompok memberikan satu ide bagaimana meningkatkan pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di sekolah kita di SMP 3 Negeri 3 SMP Negeri 3 di Rilau. Oke, silakan. Pelaksanaan demokrasi di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai ide inovatif yang melibatkan seluruh secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengembangan nilai-nilai demokrasi, dan peningkatan partisipasi mereka dalam kehidupan sekolah. Berikut beberapa ide inovatif untuk menerapkan demokrasi dalam sekolah. Pemilihan ketua OSIS yang partisipatif, debat kandidat terbuka, menyelenggarakan debat kandidat ketua OSIS di depan seluruh siswa sehingga mereka dapat menilai kemampuan para calon dalam berkomunikasi, berargumen, dan menyampaikan visi-visi mereka. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya yang kedua, apa kira-kira dari kelompoknya ini? Ide inovatif apa? Menggunakan media sosial sekolah untuk melibatkan siswa dalam diskusi, survei, atau sharing tentang berbagai keputusan yang akan diambil di sekolah, seperti undang kelas, tema kegiatan sekolah, atau proyek sosial. Oke. Lanjut, ide ketiga apa lagi? Ide inovatif. Coba kelompok ini. Apa? Memberitahu karena sistem demokrasi sekolah bisa bermanfaat untuk membuat siswa memiliki inisiatif yang tinggi dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Oke, nah. Jadi inilah, jadi ide-ide inovatif yaitu bagaimana kita menciptakan pemilihan ketua OSIS-nya lebih terbuka dengan cara tadi melakukan debat, kemudian yang kedua penggunaan media sosial, kemudian dalam pengambilan keputusan diusahakan dengan bermusyawarah. Oke, jadi itulah yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh anakku. Semoga kita bisa terus meningkatkan, membudayakan demokrasi di sekolah kita supaya tercipta kepemimpinan yang adil dan tertib dalam sekolah kita, dan sekolah kita menjadi terbaik di kedepannya. Untuk pertemuan hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam